Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noftalina Uli Adelia, NIM 43010222127 dari Prodi Pendidikan Kimia dari LPTK UNES. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya terkait dengan perjalanan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dalam rangka mengikuti program Profesi Guru Prajabatan tahun 2022. Selamat menonton. Belanda telah memperoleh berjuta-juta dari Indonesia dengan cara tanam paksa tanaman-tanaman berharga. Dan karena itu, pada masa ketika koloni itu sangat membutuhkan dana untuk menyediakan pendidikan bagi penduduk asli, Belanda terikat demi kehormatan untuk membayar budi atas dana berjuta-juta itu. Menurut Van der Venter, dalam The Gids pada tahun 1899. Berikut merupakan perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, pendidikan di Nusantara pada masa prakolonialisme. Pendidikan terstruktur pertama kali hadir pada masa pengaruh kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara. Pada abad ke-7, para siswa lebih ditekankan pada pembelajaran terkait agama. Pada masa itu, kepustakaan Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana, pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu diarahkan pada kesempurnaan pribadi dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, keterampilan, keahlian memainkan senjata dan menunggang kuda. Pada perkembangan selanjutnya, setelah reruntuhan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, pada abad ke-13, lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya, antara lain masjid, langgar, madrasah, dan pesantren. Pendidikan pesantren menjadi salah satu di antara sistem pendidikan asli di Indonesia. Kemudian, pada abad ke-16, terdapat pendidikan Katolik bermula melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasihat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian, sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Kemudian, yang kedua, pendidikan di Nusantara pada masa kolonialisme. Perkembangan zaman telah membawa Nusantara memasuki suatu masa yang di dalamnya terdapat interaksi dengan bangsa Eropa. Pada 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Sekolah ini disediakan pada anak dari lingkungan pegawai pamong praja yang ditempatkan di kota Karesidenan. Konteks pendidikan ini pada prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendah di kantor-kantor pamong praja. Pasca kekuasaan kolonial Belanda berganti menjadi pemerintahan Jepang. Pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Setelah peralihan dengan Jepang, sistem itu hilang. Hanya satu jenis sekolah rendah saja, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kukumin Gakko. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan di Indonesia pada masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Jadi praktik pendidikan zaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme. Pada masa ini, lingkungan politik terasa mendominir praktek pendidikan. Upaya membangkitkan patriotisme dan nasionalisme terasa berlebihan, sehingga menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan.
Beberapa tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonialisme Belanda, yaitu seperti Ki Hajar Dewantara, Moh Syafi'i dari INNS, Mr. Swandi, dan dari beberapa tokoh di atas, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Kemudian selanjutnya yang keempat, pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, menurut pemerintahan Orde Baru, perlu menyelenggarakan pendidikan rehabilitas kesadaran berideologi bagi mereka yang pernah menyeleweng terhadap Pancasila. Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan tetap fokus penting. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Kemudian selanjutnya yang kelima, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa reformasi ini sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yang menjadi salah satu agenda reformasi. Di era reformasi, yakni setelah tahun 1998, lahir kurikulum berbasis kompetensi baik tahun 2004, 2006 maupun 2013. Perubahan kurikulum juga mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Indonesia pada masa reformasi. Pendidikan yang berbasis keagamaan juga menjadi perhatian khusus pada masa reformasi. Berdasarkan perjalanan pendidikan nasional di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah pendidikan Indonesia memiliki cerita yang menarik dari masa ke masanya. Sejarah pendidikan di Indonesia di masa lampau hingga masa sekarang memberikan kita gambaran bahwa bentuk apapun pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan. Mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajah hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan-tantangan di masa mendatang.